siap apa sih Kak Kita kan Eva? mau sekolah minggu, ini hari Minggu. Oh lupa. Siap Kak Eva? Yuk, kita sekolah minggu ya. Oke. Halo adik-adik. Apa kabar Kak Upi? Apa kabar juga Kak Eva? Luar biasa. Wah, sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau kembali sekolah minggu ya. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya duduk yang rapi, lipat tangan, kita berdoa. Nanti Kak Upi pimpin kita dalam doa. Nah, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk sekolah minggu. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Teman-teman, Kak Kesia mau kesaksian, kiranya nyanyian Kesia menjadi berkat. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Bye. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Shalom adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi, kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan selalu menyertai, memimpin kita dalam mendengarkan cerita. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini.
untuk kesehatan yang Kau berikan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita, kiranya Engkau yang memimpin kami agar kami boleh mengerti apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Koko mau cerita tentang Samuel. Tahu Samuel? Ya, kita buka dulu. Adik-adik bisa dibaca di rumah dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Judulnya Samuel terpanggil. Adik-adik, pada waktu itu sudah menjelang malam adik-adik. Semua tertidur, tetapi di situ belum tertidur, masih berbaring Bapak Imam Eli. Nah, ketika itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Kita tahu Bapak Imam Eli ini matanya sudah tidak dapat melihat dengan jelas. Kita tahu kenapa? Karena dia sudah lanjut umurnya, sudah berumur, sudah akhirnya ketika itu Samuel belum mengenal Tuhan dan Tuhan pun belum datang kepadanya, menyatakan dirinya kepada Samuel. Nah, saat itu Tuhan memanggil kepada Samuel sampai 3 kali adik-adik. Nah, di situ Samuel bingung apa yang harus dia jawab. Lalu dia pergi menanyakan kepada Bapak Imam Eli. Lalu sampai keempat kalinya adik-adik. Keempat kalinya di situ Tuhan datang sendiri. Tuhan datang lalu berdiri di hadapannya lalu memanggil dia. Siapa? Si Samuel. Nah, akhirnya si Samuel dia teringat usul dari Bapak Imam Eli. Iya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Nah, ketika Samuel menjawab seperti itu, lalu di situ Tuhan berbicara, berfirman langsung kepada Samuel. Dia bilang, aku akan menepati janji kepada keluarga Imam Eli bahwa aku akan membinasakan keluarganya sebab anak-anaknya dosanya telah diketahui tapi dia tidak memarahinya. Nah, si Bapak Imam Eli ini tidak memarahi anak-anaknya. Yang kita tahu si Hofni, Pinehas ya, mereka berdua melakukan dengan menghujat Allah. Nah, di situ Tuhan berfirman akhirnya kepada Samuel. Nah, keesokan harinya si Samuel lalu Bapak Imam Eli menanyakan apa yang terjadi. Nah, di situ kasih tahu nggak si Samuel? Samuel akhirnya dia orang yang patuh, orang yang taat, lalu dia menyampaikan dengan tidak sedikit pun hal. Dia selalu membicarakan kepada Bapak Imam Eli apa yang ia dengar, bahwa di situ Tuhan mau menghukum keluarganya. Di situ Bapak Imam Eli dibilang, baiklah sesuai apa yang dikatakan Tuhan itu. Nah, si Bapak Imam Eli mengiyakan adik-adik, mengiyakan Tuhan telah menjanjikan kepada si Bapak Imam Eli. Nah, akhirnya Samuel makin besar dan sangat disertai Tuhan sehingga ia diberi jabatan nabi Tuhan. Mulai dari Dan sampai Beersheba, seluruh orang Israel mengenal si Samuel ini menjadi jabatan nabi Tuhan. Nah, dari cerita ini kita boleh mendengar seperti Samuel. Dari tujuan yang boleh kita dengar, kita boleh tahu, mau taat, mau patuh akan firman Tuhan. Yang kita tahu sama seperti Samuel. Samuel mau memberitahukan kepada Imam Eli penglihatannya kepadanya. Jangan tidak menyembunyikan sesuatu apapun, ya, adik-adik. Jadi adik-adik di sini nggak harus taat dan patuh, tunduk pada firman Tuhan, apa yang disampaikan dari firman Tuhan. Jadi adik-adik di sini harus belajar mau menyenangkan hati Tuhan dengan mau membaca Alkitab, juga mau melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Nah, ayat hafalannya dari
1 Samuel pasal 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Ya, 1 Samuel pasal 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Nah, adik-adik, demikian cerita sekolah minggu yang barusan kita dengar tentang Samuel buat menggambar ya, menggambar Alkitab. Nah, setelah udah adik-adik buat Alkitab, digambar, lalu ditulis ayat hafalan yang barusan kita dengar dari 1 Samuel pasal 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar, ya. Nah, setelah itu adik bisa kasih warna, nanti bisa juga buat dipajang seperti bingkai gitu ya. Ya, aktivitas sampai di sini dulu. Kita mau tundukkan kepala, mohon pimpinan Tuhan. Kita sudah mendengar cerita. Kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang baru saja kami dengar. Ajar kami untuk taat, patuh akan segala apa yang Kau katakan kepada kami. Tuhan Yesus, berkati keluarga kami. Saat ini kami mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita, kita harus taat kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada orang tua kita, taat juga kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Begitu ya Kak Eva ya? Siap Kak Upi. Oke. Nah adik-adik, karena kita sudah dengar cerita firman Tuhan hari ini, kita mau belajar taat. Oleh karena itu, yuk kita nyanyikan satu pujian bersama-sama. Semua tahu lagu ini kan? Kita mau nyanyi satu pujian, taat. Firman Tuhan, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. Taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. Taat, Nah adik-adik, kita sudah menyanyikan pujian buat Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau belajar mulai hari ini, belajar taat ya. Selesai sudah untuk sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa teman-teman tetap taat untuk jaga kesehatan kita, rajin cuci tangan, pakai masker, dan juga Jangan lupa selalu jaga jarak dimanapun kita berada ya Kak Eva ya. siap Kopi. Oke. Nah teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan ya, di sekolah minggu selanjutnya. Sekian untuk cerita sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.